Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan. Ini di hari Senin, tanggalnya nggak terasa. Ini sudah berganti tanggal 2 Oktober ya. Jadi ini sudah bulan baru dan Pilpres makin dekat gitu ya, Mbak Agi. Kalau dulu orang biasanya kan ngomong Lebaran sebentar lagi, ini Pilpres sebentar lagi, kan gitu ya. Kalau Tanggal kejadian. berapa pendaftaran ya Mas Irsu? 18, Kan di 19, akhirnya dimundurkan dan di apa dimajukan dipersingkat ya, akhirnya tanggal 19 ya, 19 Oktober 19 ya. ya akan dimulai itu. Jadi ya sebentar lagi akan ada pendaftaran. Nah, eh, tapi sebelum kita ngomongin soal Pilpres, saya kira Pilpres menu utama juga. Yang menarik tentu saja soal perkembangan di Rempang ya Mbak ya. Saya tahu bahwa kemarin ketika Ombudsman itu membuat jumpa pers, kan dia menyatakan bahwa mereka belum punya HPL gitu ya, sehingga kenapa kok HPL itu adalah sertifikat hak penggunaan lahan gitu ya. Kenapa Hak mereka pengelolaan lahan ya. dipercepat sampai tanggal 28 harus Mhm, kosong gitu ya, karena mereka ngejar deadline-nya sampai tanggal 30 ya, mereka iya, sediaan sementara itu. Dan betul. kemudian Pak Luhut juga secara tersirat membantah mereka sudah punya punya AMDAL, jadi sedang proses. Tapi kalau Bahlil kan ngomongnya sudah punya proses gitu, sudah punya apa, sudah punya AMDAL gitu. Tapi saya Betul. kaget tuh ketika tadi Mbak Agi kirim video gitu, ternyata Mhm. mereka itu masih mau konsultasi AMDAL tanggal 30 kemarin gitu ya Mbak Agi. Iya, betul sekali. Jadi dari BP Batam itu mengirimkan surat kepada warga agar mereka hadir itu di kecamatan ya Mas Ersu, dan kemudian akan dilakukan konsultasi AMDAL di situ. Seperti kita ketahui, konsultasi AMDAL itu tidak hanya soal lingkungan saja, lingkungan yang mati, tapi juga penghuni yang menghuni makhluk-makhluk hidup, tidak hanya apa binatang saja yang di situ hidup gitu, apalagi kalau ada binatang langka. Dan kabarnya di Rempang ini ada binatang endemik yang memang hanya ada di Pulau Rempang begitu. Hmm. Saya membaca itu di media luar juga Mas Yersu. Dan kemudian juga AMDAL ini akan bisa keluar kalau seandainya sudah ada konsultasi dengan penduduk setempat, yang dimana akan dibangun sebuah proyek lah atau sebuah program di situ. Yang artinya penduduk setempat harus setuju, baik itu mereka masih berdiam di situ tapi proyek berjalan dan mereka ada dampak-dampak tertentu dan kemudian ada kompensasi apa dan sebagainya, maupun mereka kemudian digusur ke tempat lain. Nah, kalau seandainya AMDAL-nya tidak selesai ya seharusnya proyek itu belum bisa dilakukan, apalagi ada pengukuran-pengukuran segala pada tanggal ketika terjadi bentrok pada tanggal 7 September itu kan karena adanya pengukuran gitu. Jadi wajar nih kalau ada yang kemudian di netizen ya, yang ada di media sosial bilang, gila aja nih, apa AMDAL nggak punya sertifikat Mm-mm. hak pengelolaan lahannya, nggak punya, tapi udah main Mm. gusur rakyat. Coba bayangin ya, nekat banget ya ini ya. Padahal kan kalau kita simak pernyataan Bahlil nih, benar-benar kayak dia yang paling benar aja gitu, dan rakyat ini salah semua gitu, ada provokatornya dan sebagainya. Padahal begitu kita tahu ini gile, ini memang nggak ada kata lain, memang gile banget ini proyek ini. Oke, itu nanti kita bahas detailnya Mbak Agi ya. Di luar itu saya kira apa ini yang cukup cukup ramai ya. Kemarin si PDIP itu udah jelas akhirnya Ibu Megawati ini, saya sebut dia mengagalkan skenario Pak Jokowi lagi, kan ini Pak Jokowi kan dua dua poros saja begitu ya. Ganjar setelah dia tidak bisa mencegah Ganjar untuk apa, tidak bisa mencegah Anies untuk maju, kan kemudian dia berusaha untuk hanya dua poros saja ya, di poros Ganjar dan Prabowo, jadi gabungan jadi satu begitu ya, berhadapan dengan Anies gitu. Ya tapi dengan cara begitu Ibu Mega pasti tahu, enak aja kalau lu yang digabungin Ganjar jadi calon calon wakil presidennya, lu semua ada yang kontrol, bukan gua lagi. Dan Ibu Megawati tolak lagi gitu ya. Iya, iya, betul. Jadi kalau sebenarnya kita ingat apa yang dibicarakan, dikatakan oleh Yusuf Manandi, yaitu dari CSIS, begitu. Oh iya Dan iya iya iya, betul 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 betul. iya, dan sebenarnya skenario pertama sepertinya bukan Anies. Karena itulah kemudian sempat itu kan, walaupun waktu itu belum muncul nama Caimin ya, Anies ini kemudian diperiksa oleh KPK dan sebagainya, dan kita mendengar kabar bahwa saat itu juga sebetulnya Anies itu sudah bisa menjadi tersangka begitu. Tapi karena memang sudah berapa kali ada gelar perkara begitu, semacam gelar perkara di KPK, bahkan ada yang menyebut 9 kali, ada yang menyebut 10 kali, ada yang menyebut bahkan sudah belasan kali begitu, dan kemudian tidak ditemukan unsur-unsur apa nilai pidananya di situ. Dan kemudian ketika Anies ini kemudian tidak bisa, ya tadinya mungkin kelompok apa poros dari Prabowo dan juga poros dari Ganjar Pranowo, tapi karena Anies ini tidak bisa, nah yang belakangan ini muncul adalah eh,
di mana Ganjar ataupun Prabowo siapa yang menjadi capres-cawapres mereka rundingkan. Itu yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika melakukan panen raya di Kebumen, Ya, yang ya. ketika mereka difoto kemudian mentan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo seolah-olah tidak berada di tempat, dibuat skenario mereka bertiga ada di tengah sawah, dan rupanya itu kemudian diungkap oleh Romahur Muzi. Disitulah Presiden Jokowi mengatakan, ya siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres silahkan dirundingkan sendiri, Ya, ya, tapi ya. mereka harusnya bersatu begitu. Dan ternyata Ganjar kemudian dideklarasikan, istilahnya diambillah tanpa persetujuan gitu dari Presiden Jokowi oleh PDIP. Ya, ya, oke. Nah, ini menarik ya yang topik-topik ini. Selain itu saya kira soal ini ya, ada buzzer baru ini ya. Dan ini buzzernya buzzer tingkat dewa ini karena ini seorang menteri gitu yang disebut oleh Cak Imin, calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan sebagai seorang buzzer gitu ya. Memang kalau kita baca narasinya ya nggak terlalu salah juga kalau Cak Imin menyebutnya Menteri Agama ini sebagai seorang buzzer gitu ya, Mbak Agi. Iya, apalagi Caimin ini kan masih menjadi ketua umum PKB begitu kan. Hmm, Dan hmm. kemudian sebenarnya Menteri Agama ini adalah kader dari PKB begitu. Oh Sebelum iya, iya. iya, sebelum dia diangkat oleh Presiden Jokowi, walaupun entah itu representasi dari mana, representasi dari NU kah, NU saya kira ataukah ya, atau NU. representasi dari PKB begitu, karena PKB sebagai partai pengusung Pak Jokowi juga begitu. Jadi eh, apa yang dikatakan ini sebenarnya karena dia masih menjadi kader dari PKB, ya merupakan hak dari Caimin. Dan selain Caimin juga ada wakil ketua umum PKB yaitu Jazilul, yang mengatakan bahwa dia sebagai ini suara provokator begitu, suara orang di pinggir jalan. Ya, Menteri Agama dikatakan sebagai suara orang-orang di pinggir jalan loh Mas Hersu. Ini sebenarnya menyakitkan begitu ya. Tapi rasanya kok dia cukup pantas karena memang dia sudah berkali-kali kan Ya, blunder ya, ya. ini. Dari Ya, sejak awal September, pertengahan September, terus kemudian awal Oktober, hanya dalam waktu 30 hari saja sudah 3 kali dia blunder. yes, oke. Bukan blunder saya kira, Ya, disengaja memang. ya iseng ya, Ya. sifat isengnya. Kan apa Gitu. sih waktu itu dia ngomongin bid'ah ya, yang milih orang yang apa? Gimana kemarin? Yang Ya, bid'ah. orang yang memilih Amin itu Oh ya, bid'ah oh gitu. bid'ah betul ya. Terus jangan memilih pemimpin yang menggunakan apa politik identitas atau mempolitisasi agama gitu kan, jelas itu targetnya Anies kan gitu. Yang terus yang terbaru yang tadi itu ya, yang soal apa ini yang terbaru, Yang terbaru dia mengatakan bahwa pemimpin itu jangan hanya dia ganteng, jangan hanya dia dengan bermulut bermulut manis manis, ya, 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 mulut ya, ya, manis. Tapi oke. dia mengatakan bahwa lihat rekam jejaknya, Hmm. karena seperti misalnya pada saat Pilgub tahun 2017 itu terjadi politisasi agama untuk mencapai kekuasaan. Begitu juga dengan 2 kali Pilpres 2014 dan 2019 itu juga terjadi politisasi agama untuk meraih kekuasaan. Nah, orang lantas mengkaitkan ini dengan Anies karena sudah jelas kalau yang 2017 dan kemudian dituduh melakukan politisasi agama untuk Pilgub begitu, ya siapa lagi kalau bukan Anies begitu Ya, Mas. ya, 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 ya. Nah, ini jelas, dan ini memang nggak layak ada seorang pejabat tinggi negara terus menggelontorkan narasi-narasi semacam itu. Sama Betul. juga. Nah, tapi kalau ini beda lagi. Saya kira Pak Prabowo ini pasti akan banyak yang baper nih. Emak-emak ini bukan hanya baper nih, pasti akan uring-uringan karena disebut tersesat oleh Pak Prabowo ya. Ya, Iya, ya. ya. Pak Prabowo nih unik juga ya. Apa yang dimaksud dia dengan tersesat itu sebetulnya kalau Mas Hersu melihat tuh? Apa Ya, maksudnya? saya juga nggak ngerti apa yang dimaksud tersesat, karena kalau menyebutnya berarti orang yang mendukung dia dulu tersesat, berarti dia tukang sesat, tukang menyesatkan orang dong Pak Prabowo. Iya, jadi ini kan apalagi ini dikatakan di hadapan sekitar 1.000 guru, rektor, gitu, cendekiawan, begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa sebagai pembelaan, sebetulnya Pak Prabowo awalnya itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu kan 82% rakyat itu puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan pemerintahan sekarang, gitu. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo kemudian merapat kepada pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak salah, gitu. Karena kenyataannya memang
pemerintahan ini yang digendaki oleh sebagian besar rakyat gitu. Dan sehingga Pak Prabowo ini ikut masuk ke dalam tim yang lagi menang. Berarti keputusan saya bergabung itu tidak salah, kurang lebih demikianlah dia mengatakan. Nah, tapi ini ada supaya pemirsa bisa bisa menilai, ini kalimat Pak Prabowo ini persisnya seperti ini, Mas Hersu. Jadi yang tadinya mau ninggalin saya mohon kembalilah. Jangan mau ikut yang tersesat. Nah, apa nih maksudnya jangan mau ikut yang tersesat? Karena sebenarnya kita kalau kompak tidak ada yang bisa kita capai. Apa itu? Bagaimana kita mencapai? Cara mencapai kita adalah kita harus berani meninggalkan paham-paham lain dan kita percaya kepada yang ditinggalkan oleh pendiri bangsa kita sendiri yaitu ekonomi Pancasila. Apakah paham-paham lain itu apakah paham seperti yang selama ini dikatakan radikal-radikal yaitu paham khilafah ataukah paham ekonomi bebas, liberal apa dan sebagainya. Kalau ekonomi liberal kita saat ini banyak sekali yang mengatakan kita sebenarnya sudah tidak menganut ekonomi Pancasila kan Mas Hersу Oh, karena sangat tidak lah ya kalau yang sangat tadi tidak. kita bahas. Betul, bagaimana mungkin sebuah IKN yang begitu mewah begitu ya dengan rancangan yang dan biaya triliunan dibangun di saat stunting masih sekitar 24%. Artinya dari setiap 4 anak yang ada, satu itu adalah stunting. Ya, dan tadi yang Rempang, Rempang itu bagaimana Betul. ada perusahaan mau berinvestasi belum punya AMDAL, belum punya nggak punya sertifikat AWL, tapi dibelain habis-habisan sampai mengerahkan aparat keamanan seperti itu dan sampai banyak orang ditangkap. Ya ini nggak Pancasilais ini yang tersesat ini harusnya ini mesti Pak Prabowo mesti diingatkan itu bahaya ini. Tapi saya kira pasti makin uring-uringan nanti Mbak itu soal itu ya, Mbak Agi ya. Iya, iya. Apalagi kalau dikatakan jangan mau ikut yang tersesat. Nah, sekarang lawan poros yang lain di luar poros Pak Prabowo ini kan ada dua, yaitu poros Ganjar dan kemudian yang satu lagi adalah poros dari Anies. Nah, Ya. kira-kira ini ditujukannya kemana nih? Apakah ke keduanya? Bisa saja kedua-duanya disebut sebagai tersesat gitu. Tapi kalau kita melihat irisannya, seperti emak-emak yang dulu ikut Pak Prabowo begitu mendukung Pak Prabowo, sekarang ini kan lebih banyak mendukung Anies. Nah, artinya ya kemungkinan besar adalah kelompok Anies atau poros dari Anies ini yang dikatakan sebagai tersesat itu tadi, Mas Hersu. Tapi nanti kan kalau Pak Prabowo kemudian Ibu Megawati berhadapan dengan Prabowo dan juga Pak Jokowi kan gitu berlaku juga jargon dalam politik my enemy's enemy itu ya itu is my friend kan gitu. My friend. Jadi dia juga bisa nganggap loh, gua juga disebut tersesat dong gitu. Oke, mari kita bahas ya. Kita mulai dari mana? Dari Rempang dulu ya, Mbak Yagi ya. Mbak ya. Iya, 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 yang di Rempang ini luar biasa sekali ya Mas Hersu. Jadi kalau kita mengurut dari sejak awal itu kan ketika peristiwa ini baru mencuat, kita masih ingat ada konferensi pers dari Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, terus kemudian juga ada rapat di Kementerian Polhukam gitu bersama dengan Menteri ATR, BPN yaitu Pak Hadi Cahyanto dan sebagainya. Dan di situ disebutkan bahwa berdasarkan klaim dari Bahlil ya, sudah sekitar 80% penduduk Rempang itu setuju dengan apa yang akan dilakukan yaitu proyek Eco City di Rempang. Itu sudah klaim pertama saja itu ternyata sudah klaim yang apa ya Mas Yesus Menyesatkan. banget gitu ya. Dan menyesatkan dan kemudian ini dan kemudian ketika terjadi terjadi bentrokan begitu ya, terjadi demo. Yang pertama sebelum demo lah, yang pertama adalah ketika dilakukan pematokan di lahan Rempang. Dan ternyata pematokan itu sebetulnya tidak boleh dilakukan Mas Hersu karena ternyata BP Batam belum mengantongi HPL. Nah, HPL ini kenapa belum mengantongi HPL? Karena belum ditandatangani oleh kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kepulauan Kepri, berarti Kepulauan Riau ya, Provinsi Kepri Ya, ya. begitu. Ya, sebetulnya SK-nya sudah keluar di pusat oleh Hadi Cahyanto yaitu di ATR dan BPN pusat. Tapi SK itu kan hanya surat keterangan saja, semacam penunjukan. Nah, untuk sertifikat HPL-nya sendiri itu harusnya dikeluarkan oleh BPN setempat. Nah, tidak ada sertifikatnya dan kemudian mereka melakukan pematokan.
ya jelas rakyat marah sehingga terjadi kerusuhan. Dan apalagi ketika mereka melakukan pematokan ternyata membawa polisi, aparat gabungan, ada tentara, ada Satpol PP dan sebagainya, dan mereka sudah berjaga-jaga dengan membawa gas air mata, dan ternyata gas air mata itu menelan korban, banyak anak-anak sekolah, penduduk setempat yang kemudian dilarikan ke rumah sakit dan sebagainya. Ini betul-betul kalau melihat kronologisnya, ini artinya BP Batam, begitu juga dengan pemerintah secara keseluruhan, begitu juga dengan Menteri Bahlil, justru yang di pihak yang melakukan provokasi. Ya betul. Nah itu kan karena kalau kita simak lagi ya penjelasan dari Ombudsman yang melakukan turun langsung ke lapangan begitu, itu memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan kemudian fakta-fakta yang diputarbalikkan gitu. Yang tadi itu yang menyebutkan bahwa warga sudah setuju dari 800 berapa dari 900 orang 300 kakak yang sudah setuju, ternyata cuma 3 yang setuju Mbak ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi dari pihak Ombudsman, jadi dia turun langsung ke lapangan. Kalau Ombudsman sepertinya mereka lebih leluasa untuk turun ke lapangan karena ini adalah lembaga resmi ya Mas Hersu. Bukan berarti kalau LSM tidak resmi, tapi kan kita mendengar dari teman-teman LSM, dari JLBHI, dari Amnesty, terus kemudian dari Walhi dan sebagainya, mereka harus kucing-kucingan lah kalau mereka harus melakukan investigasi di lapangan. Tapi kalau dari Ombudsman ini kita bisa percaya karena mereka memang merupakan badan independen begitu, dan kemudian ternyata dari angkanya tuh berubah-ubah Mas Hersu, kadang-kadang dikatakan ada 700 kakak, kadang 900 kakak, kadang lebih. Jadi kita sampai sekarang juga itulah karena mereka tidak melakukan pendataan juga yang mana sih yang bisa diikuti. Jadi kita oke lah yang sering dikatakan 700 atau 900 kakak. Katanya ada 313 kakak yang sudah menyetujui. Kalau sudah menyetujui artinya sudah tanda tangan gitu kan. Bersedia untuk direlokasi atau digeser kalau menurut Menteri Bahlil. Tapi ternyata menurut investigasi dari Ombudsman mereka mengatakan baru 3 itu yang setuju. Tapi memang 3 ini menurut Ombudsman itu mereka memang malah sudah direlokasi Mas Hersu. Jadi 3 orang ini sudah bersedia direlokasi dan saat itu juga mereka sudah direlokasi dengan dibantu oleh BP Batam. Dan relokasinya tentu saja bukan di tempat yang akan dibangun nanti karena memang belum dibangun. Jadi relokasinya itu ngontrak lah di tempat lain begitu. Nah, yang lainnya katanya yang 300 ada 317 atau 313 itu masih kalau sepertinya Ombudsman masih belum percaya dengan, walaupun menurut Kepala Biro Humas dari BP Batam mereka meyakinkan mereka memiliki datanya dan mereka memiliki buktinya begitu. Tapi dalam hal ini Ombudsman ketika berdialog langsung dengan warga mereka tidak percaya. Dan warga juga ketika diundang Mas Hersu untuk melakukan konsultasi AMDAL pada tanggal 30 September itu mereka menolak, dan kita memiliki videonya ya, penolakan dari berbagai kampung yang ada di sana yang diucapkan langsung oleh warga, dan itu dilakukan juga sama dengan tanggal mereka diundang untuk konsultasi AMDAL yaitu tanggal 30 September 2023. 30 September 2023. 30 September 2023. Kami warga Saibulo. Kelurahan Sembulang Pulau Rempang. Menolak adanya konsultasi AMDAL. Dan dengan tegas menolak. Relokasi ataupun digeser. Takbir Allahu Akbar. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Mongga. Kelurahan Rempang Cate. Pulau Rempang. Menolak adanya konsultasi AMDAL. Dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Tolak. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Sabtu 30 September 2023.
September 2023, kami masyarakat Kampung Blongkeng, Kelurahan Rempang Jate, Pulau Rempang, menolak adanya konsultasi AMDAL dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Allahu Oke, jadi ini memang ada dua hal yang serius saya kira ya. Satu, kita kan kemudian dari penjelasan dari Ombudsman kita mendapat penjelasan bahwa mengapa sih kemarin kok cuma harus ada pengosongan segera sebelum diberi tenggat waktu tanggal 28 September gitu ya. Karena rupanya itu HPL itu tadi itu mereka hanya berlaku sementara gitu ya Mbak. Sampai tanggal 30 ya Mbak. Iya, Mas Hersu. Jadi kalau menurut Ombudsman ketika kemarin jumpa pers ya, mereka mengatakan ini hal yang paling krusial ini Mas Hersu. Yaitu ini saya kutip saja ya, saya carikan hasil konferensi persnya. Iya, ini Pak Yohanes Widiantoro itu dia mengatakan bahwa Badan Pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Iya, Begitu. makanya clean and clear gitu ya. Itu. Iya, betul. Jadi Ombudsman ini menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan lahan atas nama BP Batam itu belum diterbitkan, yaitu karena lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat. Nah, terus lebih lanjut dia mengatakan, itulah kenapa mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area tersebut. Begitu. Ya. Nah ini ada videonya nih, kita putarkan ya videonya dari Pak Yohanes penjelasan tentang itu. Jadi, apa temuan kami setelah kami konfirmasi ke beberapa pihak terkait tadi? Pertama, sertifikat HPL atas nama BP Batam itu belum diterbitkan. Ya, karena apa? Karena belum clear and clean. Badan Pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa ya mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu. Sebab kenapa? Kalau kita lihat tanggal keputusan pemberian hak pengelolaan untuk lahan APL itu telah terbit dari Menteri ATR BPN tanggal 31 Maret. Ya, ini tanggalnya. Tahunnya salah ya, maaf itu, tahunnya bukan 2021 tapi 2023, dua-duanya ya. Jadi 31 Maret itu keluar ya SK pemberian HPL. Ya, nah SK ini punya batas waktu berlakunya, yaitu akan berakhir 30 September tahun ini juga, 2023. Meskipun dapat diperpanjang ya dengan persetujuan menteri. Nah, kalau dalam jangka waktu ini nggak terbit, ya memang kemudian gugur. Kalau dia nggak mengajukan perpanjangan, ya artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, program Rempang Eco City memang termasuk PSN, kita semua tahu. Ya. Dan ini dasar hukumnya baru juga keluar tahun ini dengan Permenko ya bidang perekonomian nomor 7 tahun 2023. Ini kok tahunnya jadi salah semua nih. Ya. Yang ketiga, ya benar ya 2023 kan. Terdapat warga yang memang tetap menolak relokasi ya yang dilakukan oleh BP Batam. Pada dasarnya tadi beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ. Dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama. Ya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif kepada mereka dan menyampaikan informasi secara menyeluruh apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kemudian. Yang keempat, warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Ya, memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap. Gitu. Keempat,
Belum ada dasar hukum terkait dengan anggaran, ya, anggaran pemberian kompensasi dan program-program yang dijanjikan itu. Ya, berdasarkan keterangan dari BP Batam terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu, hunian sementara, ya, itu kan tidak serta-merta uangnya ada. Ya, mesti harus ada dasar hukumnya juga. Nah, ini yang kami dengar terakhir dalam perjumpaan dengan BP Batam. Saat itu juga Presiden dengan beberapa menteri terkait dan kepala BP Batam memang sedang rapat terbatas, ya, untuk membahas itu. Apakah nantinya akan keluar peraturan Presiden untuk hal ini, kita belum tahu. Ya. Yang kelima, belum seluruh perkampungan tua di Batam ditetapkan batasnya oleh Pemko pemerintah Kota Batam. Nah, ini juga yang secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua. Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu, ya, yang pernah dimulai, ya, tadi tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu, tapi tidak tuntas. Lanjut, temuan sementara dari Ombudsman. Yang pertama, terkait dengan penegakan hukum oleh aparat kepolisian ketika waktu itu ada demonstrasi tanggal 7, tanggal 11 September. Kita fokus ke tanggal 11 karena yang tanggal 7 sepertinya sudah ada kebijakan untuk penangguhan penahanan, ya, dari para pihak yang ditangkap. Nah, saat ini di rutannya Polres, ya, itu ada 35 orang, ya, ditetapkan sebagai tersangka terkait kericuhan tanggal 11 September di BP Batam, ya. Kemudian secara umum kondisi mereka baik, ya, 7 diantaranya kemarin kami sempat berdialog dengan mereka yang memang berasal dari kampung-kampung tua itu. Clear tuh, dari situ aja kita udah tahu ini gila banget ini, ya. Dari situ aja. Kemudian yang berikutnya yang juga yang ramai soal AMDAL gitu. Saya kemarin seperti saya tadi sebut, tahunya kan memang Walhi yang menyebut tidak ada AMDAL-nya, kemudian kemudian Bahlil menyatakan nggak mungkin pemerintah melakukan hal semacam itu. Lah kami lebih tahu lah soal apa yang terjadi di pemerintahan begitu. Belakangan muncul statementnya Pak Luhut kan yang itu sedang dalam proses. Saya pikir sedang dalam proses itu juga udah jauh banget, sudah hampir selesai lah gitu. Ternyata dengan video tadi itu pun baru konsultasi dengan warga tanggal 30 kemarin, ya. Ini betul-betul ini proyek Rempang ini betul-betul hancuran, ya, nggak salah itu kalau ada netizen nyebut ini gila banget ini proyek ini gitu, nggak masuk akal menurut saya ini terjadi. Ini yang tersesat begini nih yang Pak Prabowo yang mesti diingatkan oleh Pak Prabowo. Jadi yang betul-betul tersesat itu yang terjadi di Rempang, Pak Prabowo. Dan di mana ya suara Pak Prabowo dalam hal ini? Ini termasuk ya, Pak Prabowo pasti akan melanjutkan karena kan dia mengaku tidak akan malu-malu bahwa dia adalah timnya Jokowi dan akan melanjutkan semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan ini proyeknya Pak Jokowi yang harus semester pertama tahun 2024 harus sudah beres kan, begitu kan? Harus sudah beres, betul. Dan kalau kita melihat seperti kata Mas Hersu tadi, ini kalau saya lihat Mas Hersu, ya, surat keputusan pemberian hak pengelolaan untuk lahan HPL itu telah terbit dari Menteri ATR atau BPN tertanggal 31 Maret 2023. Iya benar, 21 Maret 2023 dan berakhir pada 30 September. Tapi kok ya lucu ya Mas Hersu, berakhir 30 September tapi mereka baru melakukan undangan gitu untuk melakukan konsultasi AMDAL pada tanggal 30 September. Jadi ini mungkin saya rasa ini salah satu mereka seperti merendahkan daya pikir masyarakat begitu, ya, seperti mengabaikan gitu bahwa ini nanti akan baik-baik saja, mereka nggak akan berpikir sampai sejauh itu, mereka tidak akan punya kemampuan investigasi. Dan kemudian ya seperti kita lihat ya, sejauh ini kalau yang saya lihat masyarakat di sana kan memang mata pencariannya juga tradisional Mas Hersu, mereka masih sebagai nelayan apa dan sebagainya yang mereka belum terjamah oleh industri begitu, mungkin semacam UKM ada yang memiliki warung mengeringkan ikan terus kemudian dijual begitu ke pasar dan sebagainya. Tapi tidak menyangka masyarakat itu juga melek digital juga, karena kalau yang namanya anak-anak itu kan melek digital.
yang awal-awal ketika terjadi bentrokan itu selain dari LSM kan juga dari masyarakat setempat Mas Hersу, yang ketika mereka merekam bahwa sekarang kondisi seperti ini apa dan sebagainya, dari masyarakat yang kemudian tersebar di media sosial, dan akhirnya kita-kita yang jauh dari sana ini jadi tahu. Saya rasa itu yang tidak terpikirkan oleh pemerintah sebelumnya, bahwa ini akan menjadi besar dan kemudian diketahui tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Ini betul-betul proyek yang tersesat lah ini. Kan sudah HPL belum punya HPL, terus nggak AMDAL-nya belum punya juga, tapi udah berani gusur. Dan saya kira sebenarnya banyak sekali, Mbak, ya, kalau kita bisa menduga ya, Mbak, yang terjadi investasi pemerintah yang semacam ini, karena seperti IKN kan juga AMDAL-nya juga menyusul kemudian, kan itu juga sama. Jadi sudah jadi pola pemerintahan sekarang itu seperti itu yang terjadi, bahwa gusur aja dulu soal administrasi, soal payung hukumnya dan sebagainya itu belakangan. Toh mereka yang punya kekuasaan kan gitu, yang mereka yang mengeluarkan aturan kan gitu. Iya, betul sekali Mas Hersу, dan anehnya ini masih belum AMDAL belum jelas, terus kemudian dan sebagainya, tapi sudah langsung dimasukkan ke dalam proyek PSN. Iya, sudah jadi PSN itu ini aja gile ini. Iya, yang artinya menjadi proyek prioritas. Kalau yang namanya PSN itu harus jadi, begitu Mas Herssu. Awal doktrinnya tuh seperti itu, begitu. Walaupun kenyataannya ada banyak PSN itu yang tidak jadi. Nah, makanya kita kan sekarang menjadi prihatin. Berapa banyak itu orang yang sampai sekarang masih ditahan? 35 atau 34, Mbak, jumlahnya kan? Coba gara-gara ini. Iya, kalau yang kedua itu kan ada 33, terus kemudian ditambah 1, jadi 34 Mas Herssu. Dan saya tidak tahu sampai terakhir ini apakah para datanya dari Ombudsman 35 sih, Mbak, waktu jumpa pers. 35 ya? Oh, ya, begitu. Jadi kan ada 2 kali ya, ada 2 kali ke Amuk misalnya, tanggal 7, yang pertama waktu itu ada berapa orang? Ada 7 atau 9 orang. Ada 7 ya. Dilepaskan pada waktu mereka sudah dilepas semua kan? Dan kemudian yang datang lagi, yang terjadi lagi tanggal 11 gitu. Kalau datanya Ombudsman, ini saya simak 35 sih. Oke, 34 atau 35, tapi ada orang yang kemudian ditahan gara-gara kasus ini, mereka mempertahankan hak mereka gitu, dan kemudian kalau ada orang dari luar kan ini solidaritas, karena saya kira wajar saja terjadi semacam itu. Kemudian dengan mudah disebut sebagai provokator. Itu 2 hal yang berbeda ya, saya kira. Antara provokator dengan solidaritas itu 2 hal yang berbeda kan gitu. Iya, betul sekali. Jadi aneh sekali kalau seandainya misalnya begini, Mas Herssu misalnya berasal dari mana? Misalnya Mas Herssu berasal dari Kalimantan, terus kemudian di Kalimantan begitu terjadi pembangunan, misalnya seperti IKN, kemarin kan sempat juga ada semacam demo seperti itu di sebuah kampung yang mereka merasa bahwa penggantian itu tidak sesuai begitu dengan keinginan mereka begitu dan sebagainya, dan apa hak mereka juga mempertanyakan nanti setelah IKN itu jadi, bagaimana hak mereka sebagai penduduk asli di sana, apakah mendapatkan semacam privilege atau apa begitu kan. Itu wajar saja kalau Mas Herssu yang punya sanak saudara di sana begitu, itu kemudian Mas Herssu ada di tempat lain, di perantauan ataukah sudah menetap tempat lain, wajar untuk kembali ke sana kan Mas Herssu. Karena itu sebetulnya sejatinya yang diinginkan, supaya persatuan antar warga, bahkan tidak hanya sesama Melayu, bahkan yang bukan merupakan bagian dari bangsa Melayu pun seharusnya semua bangsa Indonesia punya solidaritas. Iya, salah satu dicubit, salah satu mengalami permasalahan, apalagi permasalahannya sangat besar, yaitu hak hidup mereka di tempat yang itu, yang mereka tidak mau direlokasi, itu dirampas begitu saja, dan serta merta bayangkan nenek moyang sudah tinggal di lokasi selama ratusan tahun, dan mereka hanya diberi waktu selama beberapa hari saja, bisa kita katakan demikian, yaitu dengan batas waktu sebelum tanggal 28 September. Kalau itu terjadi di saya, mungkin saya juga akan panik dan melakukan perlawanan yang sangat pasti. Ya. Oke, kita pindah ke topik yang lain, Bagi ya. Kita tinggalkan Rembang. Kemana dulu kita? Mau ngomongin Pak Prabowo dulu atau yang Iya. Tadi sepertinya sebagian besar dari yang dikatakan oleh siapa Mas Herssu, oleh Yakut Khalil Qomas begitu ya, Mas Herssu. Iya. Jadi ini saya cukup heran ini, karena Yakut ini sebelumnya tanggal berapa ya dia mengatakan ini? Pokoknya pekan lalu Mas Herssu, tanggal 27 kalau tidak salah. Ini di hadapan umat Buddha loh dia mengatakannya. Jadi dia sebuah acara umat Buddha itu di Kota Solo, dan kemudian dia mengatakan bahwa jangan
harus melihat untuk capres-capres ini begitu, jangan istilahnya jangan salah pilih lah begitu, harus dilihat para capres ini rekam jejaknya di masa lalu, yaitu jangan sampai salah memilih, yaitu mereka yang memiliki jejak memakai politik identitas atau memakai agama untuk tujuan meraih kekuasaan begitu. Dan kemudian ya itu tadi dia sebutkan bahwa ada riwayat lah di masa lalu ketika Pilgub DKI itu hal itu dilakukan, kemudian 2 kali pemilu hal itu dilakukan. Kalau Pilgub DKI jelas menunjuk kepada Anies. Kalau pemilu 2 kali dilakukan itu artinya menunjuk kepada Prabowo. Jadi dia menyerang 2 poros ini, Mas Hersu. Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan dan menjadi orang juga kaget. Ini kok berkali-kali ya, dalam sebulan aja bisa 3 kali dia mengatakan hal yang nggak mungkin tidak disadari. Ya, dan menariknya sebenarnya yang seperti kita singgung tadi kan dia ini juga tadinya fraksi PKB begitu ya. Dan sekarang disuruh malah bermusim, makanya nggak berlebihan kalau kemudian Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyatakan itu akan ditertibkan gitu ya. Betul. Kata Jazilul Fawait akan ditertibkan oleh PKB begitu, oleh partai, karena kan dia kan masih kader. Dan kemudian Jazilul juga cukup keras, Mas Hirsu, dia mengatakan bahwa narasi semacam itu adalah narasi provokator dan narasi orang pinggir jalan. Kalau lebih serius ya, dia mengatakan seperti itu, bahwa itu tidak pantas omongan seperti itu keluar dari mulut seorang menteri dan sebagainya. Kita bisa perlihatkan ini kepada pemirsa of the record apa yang dikatakan oleh Jazilul begitu. Dia adalah wakil ketua umum dari PKB. Tapi kalau Caimin sesuai dengan sifatnya, itu dia sepertinya hahaha itu omongan buzzer, dia seperti itu. Tapi itu pun nyelekit loh, Mas Hersu, dikatakan. Ya, dan nggak terlalu salah juga. Iya, betul. Dan kemudian ini kan yang ngomong ini selain sebagai menteri, dia kan juga sebagai ketua GP Ansor begitu. Saya rasa kalau dia mengatakan itu di hadapan GP Ansor, mungkin itu kita masih maklumi kan di dalam komunitasnya sendiri. Tapi ini di luar, dan kemudian yang dia tuduh dipermainkan untuk mencapai kekuasaan itu adalah politisasi agama, dan dalam hal ini adalah agama Islam. Dan dia mengatakan itu di hadapan umat Buddha. Ini kan menjadi sesuatu yang apa sih kalau bukan tujuannya adalah untuk memecah gitu. Wajar kalau kemudian petinggi PKB mengatakan bahwa ini Menteri Agama tidak sesuai, tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, yaitu agar kita tidak melakukan pecah belah, supaya kita lebih bersatu, tidak ada riak-riak di Pilpres, tapi dia malah justru menimbulkan riak-riak itu gitu. Ya. Nah, ini kalau kelihatannya lebih satu garis dengan PBNU sekarang, dia kelihatannya narasi yang ini, walaupun dia lebih tajam gitu, dan dia maklum dia adiknya dari ketua PBNU sekarang kan begitu ya. Dan iya. Itu memang pecah kongsi kan antara PKB dengan PBNU sekarang itu kan gitu. Jadi ya wajar. Yang saya perhatikan kan dia pernah jadi anggota DPR RI dari PKB gitu. Oh ternyata dia fraksinya berbeda juga gitu ya. Iya, karena pada tanggal berapa waktu kemarin dia mengatakan, pokoknya awal September, mungkin sekitar tanggal 3 September, dia mengatakan pertama kali bahwa jangan memilih pemimpin yang yang melakukan politisasi agama dan menggunakan agama itu sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Itu awalnya dia di situ, dan kemudian itu diiyakan atau disetujui perkataan itu oleh Ketua Umum PBNU, yaitu kakaknya sendiri. Jadi ini memang saling bersautan, Mas Hersun. Ya. Oke, mari kita lihat nanti ketika akhirnya ada bagaimana sikap PBNU ketika ada lagi calon dari NU yang ikut dalam Pilpres ini, karena kelihatannya banyak, karena ini diincarnya tokoh-tokoh NU ini kebanyakan, dia akan muncul nama Mahfud MD, muncul Khofifah. Bagaimana mereka menyikapi, apakah PBNU tetap konsisten gitu sama sikapnya ketika Caimin jadi wakilnya Anies. Ini saya kira kita akan lihat konsistensinya seperti apa gitu. Tapi ada kecenderungan sekarang semua ngincer NU gitu ya Mbak ya. Iya betul, bahkan kabar terakhir itu kemarin Ganjar tidak mengikuti penutupan Rakernas di Kemayoran, Rakernas PDIP ya, karena hari Sabtu malam itu dia sudah terbang ke Jawa Timur. Memang dia hari Minggu kan ada acara begitu, bertemu ada acara seperti yang dilakukan oleh capres-capres yang lainnya juga di Jawa Timur, tapi kabarnya bocoran dari PDIP, dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan seseorang yang amat penting begitu. Nah inilah kemudian yang dinarasikan bahwa kemungkinan dia bertemu dengan Khofifah begitu. Dan memang sudah disebutkan oleh Mbak Puan Maharani juga kan
kan dia mengatakan bahwa dari calon-calon itu yaitu nama-nama Ridwan Kamil, terus kemudian Sandiaga Uno, terus kemudian Erick Thohir, Andika, terus kemudian ada Mahfud MD, kemudian ada Khofifah dan sebagainya, sudah mengerucut ke 2 nama. Nah, kedua nama ini sepertinya dua-duanya mungkin berlatar belakang NU tadi, bukan NU naturalisasi, begitu ya Mas Hersu. Ya, bukan KW 10, bukan NU KW 10. Ya. Kalau Pak Prabowo sepertinya makin mengerucut, yang kedua adalah NU naturalisasi yaitu Pak Erick Thohir, begitu, sementara nama Gibran itu sepertinya menjadi tetap yang pertama lah, pilihan pertama kalau itu memungkinkan gitu. Yes, oke. Oke, saya kira itu yang bisa kita bicarakan. Tapi ngomongin tadi kalau Pak Prabowo tadi masih mau dilanjutkan atau sebenarnya ya mau diomongin apa lagi ya Pak Prabowo ya begitu. Iya Pak Prabowo mungkin menunggu reaksi emak-emak ya. Iya. Oke. Jadi Jadi silakan kita tunggu juga emak-emak bagaimana reaksinya, karena Anda loh yang dituduh tersesat itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Kira-kira begitu maksudnya Pak Prabowo ya. Iya betul. Jadi untuk agar mereka kembali untuk mendukung Pak Prabowo seperti hal Yes. yang terjadi pada Dukung tahun Pak Jokowi. 2019 lalu yang sangat dahsyat luar biasa. Dan Ya. kita memang melihat Mas Hersu dari beberapa kali Pak Prabowo itu terjun ke bawah, itu pesona emak-emak memang tidak seperti dulu lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang diminta untuk mendukung tim Jokowi. Emak-emak gitu kan maksudnya begitu ya. Saya kok agak ragu gitu, emak-emak bersedia mendukung tim Jokowi itu. Iya. Oke, bagi kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.